Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludwina Jawaril Farah. Di sini saya bersama teman saya Fitrotun Lutfia Umar akan menganalisis buku ajar kelas 11 MA dengan materi An-Nadhofah fil Islam. Di sini saya akan membacakan profil buku. Yang pertama judul yaitu buku siswa bahasa Arab pendekatan saintifik kurikulum 2013 An-Nadhofah fil Islam. Yang kedua kontributor naskah yaitu Devi Aprianto, Mas Rukin, dan H.D. Hidayat. Yang ketiga penelaah yaitu Khairun Durori dan Ali Fitriana Rahmat. Yang keempat penyedia penerbitan yaitu dari Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kelima kota terbit yaitu di Jakarta. Yang keenam penerbit Kementerian Agama. Yang ketujuh cetakan ke-1. Ke-8 tahun terbit yaitu tahun 2015. Selanjutnya yaitu kompetensi inti atau KI. Yang pertama kompetensi inti atau KI dalam buku. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitar, serta dapat menempatkan diri dalam mencerminkan bangsa dalam pergaulan. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Kemudian yang keempat ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak berkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasar untuk materi An-Nadhofah fil Islam yaitu sebagai berikut. Poin 1.1 yaitu mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Poin 2.1 yaitu menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antara pribadi dengan guru dan teman. Untuk poin 3.1 memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap terkait topik An-Nadhofah fil Islam. Mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks al-idhofah, al-ma'nawiyah, al-maqarinah. Untuk yang poin 4.1 yaitu mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik An-Nadhofah fil Islam dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan al-idhofah al-ma'nawiyah al-maqarinah. Selanjutnya menelaah dari segi indikator dan tujuan pembelajaran dalam buku. Yang pertama indikator pembelajaran. 1. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan An-Nadhofah fil Islam. Yang kedua menerapkan percakapan terkait topik An-Nadhofah fil Islam. Kemudian yang ketiga menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik An-Nadhofah fil Islam. Kemudian yang keempat yaitu menyusun teks tulis yang terkait topik An-Nadhofah fil Islam. Untuk tujuannya yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik An-Nadhofah fil Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dalam buku teks bahasa Arab kurikulum 2013 MA kelas 11 materi An-Nadhofah fil Islam. Untuk yang pertama yaitu ada maharoh istimak. Guru membacakan materi tentang An-Nadhofah fil Islam
Kemudian murid mencari mufradat yang sulit dan dibahas bersama-sama di dalam kelas. Yang untuk maharah kedua yaitu hiwar. Guru menyiapkan materi percakapan terkait tema An-Nadhafah fil Islam, kemudian murid membuat kelompok untuk mempraktikannya dan dengan menggunakan tarkib idhofah. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari tarkib idhofah, yaitu idhofah adalah suatu susunan dua atau lebih isim yang kata keduanya atau mudhof ilaihnya harus dibaca jar atau kasroh, sebab disambung atau disandarkan dengan kalimat isim sebelumnya yaitu mudhof, sehingga memunculkan pengertian yang lebih spesifik. Jadi di dalam idhofah tersebut terdapat sebuah susunan yaitu rangkaian mudhof atau kalimat yang disambung dan mudhof ilaih yaitu kalimat yang menyambung. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat mudhof dan mudhof ilaih. Di dalam buku Matan Jurumiyah dan Imriti yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Muhammad Anwar diterangkan sebagai berikut, yaitu syaratnya mudhof merupakan hendaknya terbebas dari al-ta'rif dan tanwin, dan kriterianya mudhof ilaih merupakan hendaknya memilih antara al-ta'rif dan tanwin. Contoh, kitabul mudarrisi. Nah, di sini yang sebagai mudhof yaitu kitabu, dan sebagai mudhof ilaih yaitu al-mudarrisi yang dijarkan atau dibaca kasroh. Kemudian macam-macam mudhof ilaih. Syekh Syarifuddin Yahya mengatakan dalam kitabnya Al-Imriti yang diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto sebagai berikut. Mudhof ilaih itu dipecah menjadi 3, yaitu ada yang pertama ada yang menakdirkan maknanya fi, yang kedua ada yang menakdirkan maknanya lam, dan yang ketiga ada yang menakdirkan maknanya min. Maksudnya yaitu bermakna fi atau diartikan di atau keterangan tempat atau waktu. Contohnya makrul laili, artinya yaitu tipu daya malam. Atau jika diartikan terdapat makna tipu daya di malam hari. Yang kedua yaitu bermakna lam atau li, yaitu kepunyaan atau milik. Contohnya Abdu Ali, hambanya Ali, yang jika diartikan terdapat makna hambanya kepunyaan atau milik Ali. Yang ketiga yaitu mudhof ilaih bermakna min atau dari. Contohnya saubul khori, yaitu baju sutra, atau jika diartikan terdapat makna baju dari sutra. Itu penjelasan dari tarkib al-idhofah. Untuk yang maharoh yang ketiga yaitu maharoh al-qiraah. Di sini guru memberikan teks bacaan terkait tema An-Nadhafah fil Islam. Kemudian murid membaca dan bertanya terhadap kosakata yang belum dipahami, dan guru memberi latihan soal terhadap teks bacaan tersebut. Misalnya soal pilihan ganda atau soal pilihan sahih atau khoto, seperti itu. Untuk yang maharoh yang keempat yaitu kitabah, guru memberi tugas siswa untuk menulis terkait materi An-Nadhafah fil Islam, kemudian guru mengkoreksi tulisannya dan memberi latihan-latihan soal untuk menulis. Lalu dilihat dari sisi gradasi, yaitu materi beruntut tingkat kesulitannya, yaitu sudah urut mulai dari bab 1 sampai bab 6, yaitu bab 1 membahas tentang an plus fi'il, bab kedua tentang maf'ul bih, bab ketiga idhofah, bab 4 jumlah fi'liyah, bab kelima fi'il, bab yang keenam isim maf'ul atau isim fa'il dan fi'il amar. Untuk selanjutnya yaitu repetisi, apakah terjadi atau adanya pengulangan materi yang diulang berkali-kali, yaitu kami jarang atau tidak pernah disinggung lagi
materi-materi yang sudah dibahas pada bab-bab di buku tersebut. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam buku ini, yaitu menggunakan metode saintifik. Yang pertama, mengamati. Mengamati dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan mencari informasi, melihat, mendengar, membaca, dan atau menyimak. Di dalam buku teks bahasa Arab Kurtilas ini sudah tercantum maharah istima atau mendengar yang akan dibacakan oleh guru tentang beberapa gambar yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu menanyakan untuk membangun pengetahuan peserta didik secara faktual, konseptual, dan prosedural sehingga berpikir metakognitif. Dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, dan diskusi kelas. Bila dilakukan dengan bisa dilakukan dengan mendiskusikan materi yang terdapat dalam bacaan, kemudian menanyakan hal baru yang terdapat di dalam materi yang belum dimengerti. Selanjutnya yaitu mencoba, mengeksplor atau mengumpulkan informasi atau mencoba untuk meningkatkan keingintahuan peserta didik dalam mengembangkan kreativitas. Dapat dilakukan melalui membaca, mengamati aktivitas, kejadian atau objek tertentu, kemudian memperoleh informasi, mengolah data, dan menyajikan hasilnya dalam bentuk lisan atau gambar. Siswa dapat mempraktikkan hiwar atau percakapan yang terdapat di dalam buku. Yang keempat yaitu ada mengasosiasi. Mengasosiasi dapat dilakukan melalui kegiatan menganalisis data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan, dan memprediksi atau mengestimasi. Dalam lanjutan dari kegiatan diskusi, kemudian menyimpulkan hasil diskusi dan kelompok. Yang terakhir ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar atau sketsa, diagram atau grafik. Dapat dilakukan melalui presentasi, membuat laporan, dan atau unjuk kerja. Setelah siswa mendiskusikan materi dan menyimpulkan, masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Selanjutnya yaitu bentuk soal yang terdapat dalam buku saintifik kelas 11, yaitu yang pertama, siswa dapat melengkapi kolom kosong dengan kalimat jamak sesuai dengan kalimat mufrad yang telah disediakan. Bentuk soal ini dapat melatih siswa dalam maharah Alkitabah. Bentuk tes ini termasuk juga dalam jenis tes autentik karena tergolong tes pengetahuan berupa tes tulis. Yang kedua yaitu siswa mampu menjawab soal dengan memilih jawaban yang benar berupa pilihan ganda. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu membuat hiwar menggunakan kalimat yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu bentuk soalnya, siswa dapat mengidentifikasi kalimat benar atau salah sesuai dengan bacaan yang tertera. Tes ini dapat melatih siswa dalam hal maharah al-qiraah. Untuk ujian tengah semester dalam buku ini menggunakan pilihan ganda. Terima kasih. Berikut tadi merupakan hasil telaah dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.